Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inti Lestari. Saya guru Mapel Akidah Akhlak kelas 8 MTSN 6 Boyolali. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan P3 Mapel Akidah Akhlak tahun 2025 Universitas Negeri Lok Sumawe. Baiklah, dalam video ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN pada materi pelajaran adab kepada orang tua dan guru. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat pagi. Alhamdulillah, hari ini semuanya pada semangat, semuanya penuh dengan full senyum. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Allahumma Amin. Baiklah anak-anak, setelah ini kita nyanyikan dulu ya lagu nasional sebagai wujud rasa cinta kepada negara kita. Kita nyanyi yang lagu Rayuan Pulau Kelapa. Baik, 1, 2, 3. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanahku pada darahku yang mulia. Baik, terima kasih ya. Semoga dengan lagu ini tadi kita semua semakin cinta kepada negeri ini, yaitu negeri Indonesia. Baik anak-anak, Binti absensi dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Afarel, Anindya, Hadir. Alieva, Hadir. Arka Rega, Hadir. Aufa, Hadir. Azhara. Hadir. Alhamdulillah, berarti untuk pagi hari ini semuanya hadir ya. Baik, untuk selanjutnya ya. Sebelum Bu Inti masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 3, Bu Inti mau tanya dulu terkait materi sebelumnya yang bab 2 kemarin. Yang kita pelajari kemarin apa anak-anak? Akhlak terpuji. Apa saja? Riya, tawakal, sabar, syukur, qanaah. Apa itu ikhtiar? Berusaha. Apa itu tawakal? Berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Allah. Yang ketiga? Sabar. Apa itu sabar? Menahan diri. Terus kemudian ada syukur. Apa itu syukur?
ucapan terima kasih. Dan yang terakhir ada namanya qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup atau menerima apa yang sudah diberikan Allah, itu qanaah. Ada pertanyaan untuk bab 2? Tidak ya, berarti sudah paham semuanya ya. Semoga nanti anak-anak bisa mempraktekkan ya, mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi bab 3. Ya, bab 3 yaitu tentang adab kepada orang tua dan guru. Nah, Binti tanya, apa sih adab itu? Tingkah laku. Ada lagi? Sopan santun. Sopan santun. Apa lagi? Apa? Dipekerti. Budi pekerti. Apa lagi? Apa lagi? Tata cara berperilaku. Itu namanya adab atau sopan santun juga bisa ya. Tadi sudah dijawab temanmu. Nah, kemudian selanjutnya, siapa sih orang tua itu? Orang yang melahirkan kita. Orang yang melahirkan kita. Ada lagi? Orang yang merawat kita. Orang yang merawat kita. Ada lagi? Orang yang mendidik kita. Nah, itu adalah bisa diartikan sebagai orang tua. Terus kemudian guru. Siapa itu guru? Orang yang mengajar. Orang yang mengajari kita. Di mana? Nah, terus ada lagi? Orang yang mendidik kita di sekolah. Orang yang mendidik kita di sekolah. Ada lagi? Orang yang memberi ilmu. Orang yang memberi ilmu. Baik, itu semua bisa diartikan sebagai guru. Itu ya. Nah, untuk materi hari ini nanti, tujuan dari pembelajaran ini, Binti berharap setelah kita pelajari, anak-anak nanti bisa tahu apa sih adab yang harus kita lakukan kepada orang tua dan kepada guru. Perilaku apa saja, sopan santun bagaimana ya yang harus kita lakukan. Selama ini kita sudah bisa beradab belum sama orang tua, sama guru dan seterusnya, gitu ya. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sebelum kita mulai ya, kita break dulu ya dengan tepuk sebentar biar tambah semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di bab 3. Baik ya, tapak ganda, 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 tunggal, tunggal, ganda, ganda, tunggal, tunggal, ganda, angin. Yes, oke, baik ya, terima kasih ya. Semoga dengan break tadi bisa menambah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita buka dulu bukunya halaman 36 bab 3 tentang adab kepada orang tua dan guru. Oke, bentar. Baik anak-anak, untuk selanjutnya setelah anak-anak buka bukunya bab 3, kita lanjutkan kepada layar yang sudah Binti siapkan ya, yaitu tentang adab kepada orang tua dan guru. Baik, di sini bisa kita lihat ya. Tidak ada catatan yang lebih baik dalam kitab surga daripada catatan bahwa ia telah mengasihi dan menghormati ayah dan ibu. Itu ya. Jadi karena orang tua itu adalah bagian atau nomor 2 setelah kita melaksanakan perintah dari Allah. Jadi orang tua itu mendapat porsi yang nomor 2. Jadi orang tua itu merupakan salah satu tiket kita untuk bisa masuk surganya Allah. Ya, pintu surga apa yang bisa kita buka melalui berbakti kepada orang tua? Pintu apa? Pintu birrul walidain. Itu ya. Jadi
Allah itu sangat menekankan kepada kita ya untuk bisa berbakti kepada orang tua ya, seperti halnya ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua. Baik ya. Ya, di sini kadenya ya, yaitu yang pertama menghayati adab yang baik kepada orang tua dan guru. Yang kedua, terbiasa beradab yang baik kepada orang tua dan guru. Memahami adab kepada orang tua dan guru. Yang keempat, mensimulasikan adab kepada orang tua dan guru. Ya. Terus kemudian lihat. Ya. Lihat gambar berikut. Menurut anak-anak, ini adalah gambar apa? Gambar apa ini? Satu keluarga yang harmonis, terdiri dari ayah, ibu, ya. Terus siapa lagi nih? Anak-anaknya, ya kan? Nah. Terus kemudian ini ada gambar apa? Sosok seorang guru dan ada juga murid. Ya, jadi sebisa mungkin kita bisa menciptakan suasana yang harmonis seperti ini ketika di rumah dengan orang tua. Adakah yang tidak bisa harmonis? Mungkin sering bertengkar dengan adiknya, kakaknya, sering ya? Nah, itu perlu kita perbaiki. Terus kemudian di sini ya, ini adalah gambaran sosok guru siswa yang menghormatinya, ya kan, saling menghormati, ya, berperilaku baik, sopan dengan guru. Ya, nanti kita benahi, ya, sedikit demi sedikit setelah kita belajar tentang adab kepada orang tua dan guru. Mungkin sebelum kita belajar, kita sama orang tua masih sering bantah. Sama guru, mungkin ketika kita diulang, ya, kita masih cerita sendiri. Semoga nanti setelah ini kita benar-benar bisa menerapkannya dengan baik, gitu ya. Baik, ini ada video. Silakan anak-anak cermati, dengarkan dengan baik dan ambillah nanti pelajaran apa yang bisa anak-anak petik, ya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything.
happy moments because of you. Kepada seorang guru. Baik ya, apa saja sih adab yang harus kita lakukan kepada guru-guru kita? Nah, yang pertama, menghargai dan menghormatinya. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Yang ketiga, tidak menggibahinya. Lah ini yang sering kita lakukan ya, terkadang. Semoga anak-anak kelas 8 ini tidak pernah menggibah ya. Terus kemudian yang keempat, mendoakan dari kejauhan. Semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkan. Yang kelima, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru. Dan yang keenam, menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya. Yang nomor 7, menjaga adab berbicara dan diskusi dengannya. Yang selanjutnya, taat kepada guru. Kemudian yang selanjutnya, meminta izin kepada guru ketika untuk bertanya atau pergi dari majelis atau di dalam kelas. Jadi harus minta izin dahulu. Mau melakukan apa aja, izin ya. Jangan takut untuk izin ataupun bertanya. Ibarat pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Jadi anak-anak ketika pembelajaran ya dan ada materi yang anak-anak belum paham, belum tahu, silakan ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Gitu ya. Terus kemudian memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi ya, anak-anak itu duduk dengan tenang seperti yang saat ini anak-anak lakukan, gitu ya. Selesai ya. Jadi itulah adab-adab yang harus kita lakukan ya. Sebisa mungkin kita berusaha untuk mempraktekkan dan mengamalkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin selama ini kita banyak ya kesalahan ya ataupun hal-hal yang masih sering kita lakukan yang kurang baik ya. Untuk itu setelah kita ya mempelajari ya adab kepada orang tua dan kita sudah melihat tadi tayangan video pada orang tua dan guru, anak-anak bisa lebih bersemangat lagi ya untuk bisa merubah dan menata diri anak-anak dan bisa membiasakan diri beradab kepada orang tua dan guru dengan baik ya. Ada istilah orang yang beradab itu lebih baik daripada orang yang berilmu. Karena apa? Orang yang beradab itu sudah tentu bisa menerapkan ilmu yang dipelajari. Sedangkan orang yang berilmu belum tentu bisa menerapkannya. Dulu di awal ya, Binti pernah menyampaikan, khususnya pelajaran akidah ya, kita itu gampang untuk mempelajari teorinya, ya toh? Tetapi sulit untuk mempraktekannya. Karena apa? Ketika kita mempraktekannya, mengamalkannya, itu butuh kesadaran dan kemauan dari diri sendiri. Selama itu nggak tertanam pada diri kita, sulit untuk bisa menerapkannya. Itu ya. Baik anak-anak, untuk tugas selanjutnya ya, kita nih tugas diskusi. Anak-anak nanti saya bagi menjadi 5 kelompok ya, dan mengerjakan tugas yang sudah Binti tayangan di sini ya. Yang pertama tentang
Tuliskan pelajaran atau hikmah dari tayangan video di atas. Dan yang kedua, apa yang akan kalian lakukan untuk berbakti kepada orang tua dan guru? Nanti silakan setiap kelompok mengerjakan berdiskusi dengan baik, ya. Setelah itu nanti selesai presentasi setiap kelompok ya, maju di depan masing-masing. Nanti silakan ditentukan sekalian siapa yang presentasinya modelnya gantian membaca atau Gimana? Bisa. Satu. Ada lagi kan? Tidak boleh malu dengan kondisi orang. Tidak boleh malu. Kan tadi yang kedua kan orang tuanya bisu kan? Mana? Boleh. Satu kan kasih sayang orang tua itu sepanjang masa ya kan, terus bisa lagi orang tua itu rela yang berkorban apapun ya kan dengan anaknya bahagia ya toh, dan orang tua itu tidak mau mengecewakan anaknya ya toh, tadi sampai rela kan berbohong toh. Itu pengorbanan orang tua ya, rela yang nggak mau kehilangan anaknya ya Nah, ada masalah nggak tahu, nggak bisa minta cukup boleh. Ayo mau kemana ini? Nanti ketika presentasi dipakai ya sepatunya ya, presentasi. Kita break dulu ya, biar tambah semangat. Tapak ganda, ganda, tunggal, tunggal, ganda, ganda, tunggal, 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 angin. Oke, baik ya. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Dengarkan, siapkan pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya sudah. Silakan start dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, dimulai dari saya, Azhara Saulahira, dan saya Auto Sofika Lupasio, saya Fabian Rabia, dan saya Nur Abdullah Bedi Putri. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah diskusi kami yang membahas tentang hikmah video orang tua yang telah ditayangkan oleh Bu Uti. Yang pertama, hikmah video orang tua. Apa aja sih hikmahnya? Yang pertama, mensyukuri pekerjaan orang tua. Yang kedua, menerima dan mensyukuri keadaan orang tua. Yang ketiga, selalu berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, menyayangi dan mencintai kedua orang tua. Selanjutnya kita akan membahas video yang kedua, yaitu hikmah kepada guru. Yang pertama, menghormati dan menghargai guru yang sedang mengajar. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat kepada guru. Yang ketiga, jangan pernah mengabaikan kesalahan guru. Yang keempat, berterima kasih atas jasa yang telah dilakukan oleh guru. Poin yang kedua, kita akan membahas tentang apa aja sih yang dapat dilakukan untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, merawat orang tua di saat berusia lanjut. Yang kedua, tetap menghormati serta menghargai orang tua. Poin yang kedua, apa aja sih yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada guru, yaitu mendengarkan penjelasan guru ketika tidak memahami. Dan yang kedua, membantu serta menolong guru yang sedang kesulitan. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa ya.
Sekarang agak maju depan sini ya. Agak maju sini. Agak maju sini. Iya. Nah, baik. Kita aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, tentunya kami di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yang pertama adalah hikmah video pertama, kedua dan ketiga, dan yang kedua. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Sarafana. Saya Karika Segi Tentara. Langsung saja ya. Yang pertama, ada hikmah video pertama dan kedua. Ada 5 hikmah yang kami tuliskan di lembar kerja kami. Yang pertama ada, jangan malu dengan kekurangan orang tua. Yang kedua, bersyukur karena memiliki orang tua yang perhatian. Yang ketiga, jangan malu dengan pekerjaan orang tua. Yang keempat, tidak boleh melawan orang tua. Yang kelima, hargai usaha orang tua. Yang kedua, ada 5 video yang harus kita lihat. Yang keempat, contoh perlakuan seperti kepada guru atau tidak banyak bicara kepada guru. Dua, mendoakan guru. Tiga, memperhatikan dengan baik saat guru mengajar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan. Ya, baiklah, terima kasih atas presentasi yang anak-anak lakukan. Semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5, alhamdulillah luar biasa. Semangat, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik anak-anak, setelah presentasi selesai, silakan anak-anak kembali seperti semula, ya. Silakan bergeser dulu. Baik. Setelah kita melihat ya tayangan sajian materi yang Bun disajikan ya, terus kemudian video-video yang sudah Bun ditayangkan ya, marilah ya sejenak ya kita renungkan. Apakah selama ini kita sudah berbakti kepada orang tua dan guru? Apakah kita sudah benar-benar tidak melakukan kesalahan? Apakah kita benar-benar sudah berbicara dengan lemah lembut? Ya, apakah kita sudah bisa mentaati perintahnya tanpa membantahnya? Ya, seringkali mungkin di rumah ketika orang tua menyuruh kita gesek-gesek bentar gitu ya, nggak langsung melaksanakan gitu ya. Coba kita renungkan ya. Terus kemudian kita renungkan juga betapa pentingnya peran dari sosok orang tua dan guru. Coba bayangkan kalau anak-anak nggak punya kedua orang tua, terus kemudian nggak ada guru yang mengajarinya, ya kita mau jadi apa? Bagaimana dengan hidup kita tanpa kehadiran mereka berdua, itu ya. Terus kemudian untuk selanjutnya ya, dari situ ya janganlah kita sampai tidak mendoakan mereka berdua, gitu ya. Terus kemudian dari hasil materi yang sudah kita sampaikan, kira-kira apa yang tadi bisa anak-anak tangkap dari mulai adab, pengertian adab dan siapa guru, siapa orang tua, dan adab-adab apa aja yang harus dilakukan. Baik ya. Tadi apa yang dimaksud dengan adab?
Adab adalah sopan santun, budi pekerti, tata cara ya berperilaku kita kepada orang tua dan guru. Terus kemudian apa saja yang harus kita lakukan kepada mereka berdua? Di antaranya apa? 1, kita harus selalu patuh dan mentaati perintah dari orang tua maupun guru. Kita harus menghormati, menyayangi mereka berdua. Dan yang terpenting, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua dan guru. Karena salah satu ya amalan yang tidak akan pernah putus sampai hari akhir, salah satunya adalah doa dari anak yang soleh dan soleh. Jadi walaupun nanti orang tua kalian masing-masing sudah meninggal, tapi doa kalian tidak akan pernah terputus dan akan sampai kepada mereka berdua. Ya, untuk itu marilah sekali lagi kita tingkatkan, kita rubah ya diri kita untuk bisa lebih baik berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kemarin-kemarin kita belum bisa melaksanakan sesuai adab tadi, mulai hari ini marilah kita bisa menerapkannya dengan baik. Sedikit demi sedikit ya kita rubah. Itu. Baik, untuk anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti untuk tugas selanjutnya tadi Bu Inti menanyakan ada dalil ya. Ada dalil terkait orang tua dan orang tua ya tadi ya. Ya, untuk tugas selanjutnya nanti anak-anak kerjakan ini ya di rumah. Yang pertama nih, tuliskan ya contoh, bisa ditulis di buku. Tuliskan contoh ya. Bisa ditulis beneran enggak apa-apa. Ya, tuliskan contoh maaf ya, maaf. Tuliskan contoh adab kepada orang tua dan guru sesuai kandungan ayat-ayat berikut. Yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, Al-Isra ayat 24. Yang ketiga, surat Al-Luqman ayat 14. Yang keempat, surat Al-Luqman ayat 15. Dan yang terakhir, surat An-Nahl ayat 43. Ini ya, sesuai di sini. Ya, silakan nanti anak-anak kerjakan dengan baik di rumah. Besok pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Kemudian untuk selanjutnya ya anak-anak silakan membaca materi berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya, yaitu materi bab 4 tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Baik, terima kasih untuk partisipasi ya kebersamaan kita pembelajaran dari ini. Kita cukupkan sekian. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.